Hai, selamat datang di Kinasi Sunday. Ini waktunya kamu untuk relaksasi dari hari yang penat atau kerjaan yang numpuk. Semoga podcast ini juga bisa menemani me time-mu ya. Halo Kinasi, ketemu lagi dengan Kinasi Sunday yang setia menemani hari minggu kalian dengan sharing life tips and advice. Semoga dimanapun kamu berada, kamu selalu sehat dan bahagia ya. Hari ini tema obrolan kita peta memulai karir. Untuk anak-anak muda sekarang, concern utama mereka tuh meliputi seputar dunia kerja dan karir. Nggak sedikit juga yang masih takut atau bingung tentang nasib karir mereka ke depannya. Nah, di sini kita udah ditemenin sama Kak David Irianto, co-founder dari banyak platform-platform keren kayak Great Mind Indonesia, Simple Group, dan Ide Laju. Nah, selain itu ada juga Kak Trisha dari tim Product Development Welas Asih nih. Nah, sebelum itu aku mau nanya-nanya dulu Kak ya. Nah, sebagai orang yang sudah terbilang sukses dalam membangun karir, boleh dong Kak David sharing tentang pengalaman-pengalaman seputar membangun karir? Oke, halo semua pendengar Kinasi Sunday. Thank you Angie buat pertanyaannya. Halo Tricia, salam kenal. Mungkin dibilang sukses tuh agak sedikit jadi beban sebenarnya, karena menurut saya sendiri di titik ini saya belum sukses lah gitu. Tapi kalau ditanya dulu membangun karir dari mana, mulainya dari mana gitu ya. Dulu terus terang saya punya latar belakang itu studi desain komunikasi visual atau DKV. Dulu awalnya ya dimulai sebenarnya track saya nggak terlalu beda mungkin ya, lumayan general gitu, karena dulu mulai pertama kali masuk dunia kerja itu magang dari kampus, jadi memang wajib magang di kampus. Terus dari situ saya bekerja di tempat magang itu setelah lulus. Dan mungkin itu awal karir saya masuk ke dunia kerja yang serius gitu ya. Sebelumnya sih kalau kerja-kerja yang lain kayak pernah jadi guru les SMP SMA itu pernah gitu ya. Tapi yang saya mau bilang mungkin sebenarnya apa ya, ngikutin track yang normal gitu ya, sebenarnya juga bukan sesuatu yang cukup buruk gitu. Karena kalau saya bisa lihat, walaupun saya tadi mungkin bilang kayak di titik ini belum sukses gitu ya, tapi bisa dibilang saya bisa menikmati apa yang saya capai saat-saat ini gitu. Saya udah lumayan merasa bahwa perjalanan dari dulu mulai sampai sekarang kayaknya aku udah arrive dalam kondisi yang buatku sendiri cukup baik lah gitu. Walaupun mungkin kalau dibandingkan orang lain ya tentu saja, makanya jangan dibanding-bandingkan sama orang lain. Mungkin mulainya gitu kali ya Angie. Oke, jadi panjang juga ya Kak perjuangannya sampai bisa di titik sekarang. Oke, gila. Keren banget sih. Jadi emang usahanya itu pasti banyak banget yang mungkin orang nggak tahu, nggak lihat gitu, tapi sebenarnya banyak banget gitu, dan usaha itu emang nggak pernah mengkhianati hasil ya Kak David ya. Kalau dibilang itu sebenarnya ya pasti ya. Maksudnya ketika dulu saya magang gitu, saya masih ingat sekarang kan lagi ini ya, lagi tinggi gitu ya isu bicara soal gimana magang apakah paid, unpaid dan segala macam gitu ya. Dulu waktu saya magang terus terang tidak ada pikiran sama sekali soal itu. Jadi kayak ya udah dari perusahaan bisa memberikan saya uang makan dan segala macam udah itu dilakukan. Dan prosesnya sendiri sebenarnya ketika magang dulu, lamar magang pertama kali ada insekuritas tinggi lah ya, karena terus terang saya berasal dari latar belakang keluarga yang sebenarnya tidak kreatif, dalam artian orang tua dan keluarga saya itu sangat-sangat middle class lah gitu. Mungkin secara ekonomi ya lumayan gitu ya, ada support gitu. Tapi sebenarnya ketika waktu dulu kuliah di kafe zaman saya dulu kayak bingung banget sebenarnya mau kerja di mana ya, mau magang di mana ya. Sementara teman-teman lain punya kenalan lah, omnya punya studio gitu, temen ayahnya punya graphic house gitu. Nah dulu saya benar-benar kayak waduh, ini benar-benar aku lamar ke tempat yang nggak aku kenal sama sekali gitu ya. Tapi positifnya karena nggak kenal waktu itu awal mula ya udah pura-pura gila aja. Jadi waktu itu aku ingat di awal magang itu aku apply ke tiga studio yang memang aku pengen kerja di sana. Jadi bukan sekedar oh ya udahlah dapat ini nggak apa-apa gitu, tapi ini benar-benar yang aku pengenkan gitu.
aku mau kan gitu. Nah dari 3 lamaran, dan waktu itu niat banget lamaran dibikin kayak agak direct mail gitu, jadi agak spesial lah, bukan cuman kayak ngirim CV by email gitu. Itu dari 3 lamaran yang dikirim, 2 ngasih kabar. Cuman aku udah mengiyakan yang satu, jadi yang kedua pas dia ngasih kabar, kayak ya udah mau nggak mau aku bilang bahwa aku udah mulai magang di tempat yang satunya. Dan ya dari situ sebenarnya ya ada keuntungannya bahwa aku nggak punya kenalan, orang tua aku nggak punya kenalan gitu ya, karena ya kita malah jadi lebih bebas. Dan aku ingat waktu itu aku punya list kayak ini top 3 priority, jadi kalau dalam seminggu dia nggak ngabarin, aku akan apply lagi ke 3 berikutnya gitu ya, terus 3 berikutnya kalau nggak ngabarin ya terus 3 berikutnya lagi gitu. Jadi ada setting priority ketika itu, karena yang top 3 yang memang aku inginkan banget gitu kan. Dan ya itu penuh anxiety sih pas apply itu. Cuman pada akhirnya setelah selesai magang pun, begitu lulus dari kampus, ditawarin lagi sama tempat magang mau balik nggak gitu. Terus berpindah jadi mereka punya studio tapi punya publikasi, punya majalah. Nah begitu balik lagi aku nggak di studionya tapi di majalahnya gitu. Jadi ada pengalaman baru dan berbeda, dan majalahnya itu adalah majalah desain. Dan ini tuh sangat-sangat, jadi tahun pertama aku bekerja tuh lumayan stressful sebenarnya sejujurnya, karena saya graphic designer, kerja di sebuah majalah desain, yang baca adalah graphic designer. Jadi setiap halaman yang saya desain tuh kayak harus baik gitu, harus bagus gitu. Dan itu lumayan bikin pressure yang sangat berat gitu ya. Walaupun di masa itu sih kerja di tempat itu kayak kalau bagi graphic designer lumayan membanggakan lah gitu. Jadi kalau ke kampus DKV, anak-anak DKV pasti langsung kayak, wah kakak kerja di sana gitu, kayak bikin itu. Nggak tahu aja ngerjainnya sambil berderai-derai air mata gitu, karena sangat khawatir nih nanti bagus nggak ya hasilnya, nanti ketika terbit majalahnya teman-teman kita desainer pada komplain nggak ya, pada dibilang jelek nggak ya, dan segala macam. Itu insecurity-nya lumayan parah banget. Untuk ngerjain satu halaman aja bisa sampai 3-5 hari gitu, proses bolak-balik, mindahin judul ke kiri ke kanan ke atas ke bawah dan segala macam. Dan ya itu lumayan pressure lah dalam proses. Dan bahkan keraguan yang saya rasakan juga waktu di awal kerja itu sampai berakibat saya nggak bisa perform dengan cukup baik. Jadi memang desainnya juga jelek di awal-awal itu. Dan ya beberapa kali si pemilik dari studionya juga manggil saya, ngajakin saya ngobrol gitu ya. Ini kayak gimana lu bisa progressing dari hal ini nih, ini kayaknya masih kurang deh, lu bisa nambahin lagi dari sini. Dan saya mungkin salah satu privilege saya, keberuntungannya adalah bekerja di mana atasan-atasan saya itu memberikan mentorship ya gitu. Itu yang mungkin satu privilege besar gitu, karena kalau tanpa mentorship di awal-awal karir saya kayaknya juga nggak mungkin bisa bertahan gitu, karena that insecurity gitu kan, pressure dan segala macamnya itu bisa sangat-sangat bikin kita tidak bisa berkarya dengan baik lah gitu. Wah, keren banget ya dengerin cerita Kak David, aku sampai melongo gitu. Mungkin tuh Kinasi juga bisa belajar dari pengalamannya Kak David. Jadi kayak mungkin sebagai anak muda nih, kita sering banget ngebandingin diri kita sendiri sama orang lain. Ngerasa anxious, ngerasa insecure gara-gara mungkin kita nggak punya koneksi. Tapi ternyata nggak selamanya itu jadi hambatan gitu. Ternyata kalau kita berani untuk melangkah, berani untuk mengambil apa yang kita mau, ternyata itu bisa banget gitu buat jadi suatu langkah dan mungkin menjadi masa depan yang lebih baik buat kita. Nah, kita beralih ke Kak Trisha dulu nih. Kalau Kak Trisha sendiri, gimana sih Kak pengalaman Kak Trisha untuk merintis karir? Oke, thank you Angie. Halo juga Kak David, kenalin aku Trisha. Aku cukup relate ya sama pengalaman Kak David yang tadi udah di-share sedikit. Cuman bedanya di sini adalah aku masih fresh grad banget nih Kak, gitu. Aku baru wisuda di bulan Agustus kemarin. Jadi kalau ngomongin merintis karir, kayak I'm in the middle of the process banget gitu, masih bener-bener di awal banget. Pengalamannya kurang lebih sama ya kayak Kak David. Aku mengawalinya dengan magang, dan aku setuju banget sama statement Kak David yang tadi. Kan lagi booming ya sekarang tuh problematika yang kayak magang unpaid atau paid atau dibayar pakai pengalaman lah atau gimana gitu.
Tapi kalau aku pribadi, trace back ke zaman kuliah ya, aku kan kuliahnya majoring psychology. Nah, aku suka banget nih sama topik psikologi, tapi jujur aku kurang explore dari hal karirnya gitu selama aku kuliah. Jadi begitu aku sidang, lulus, wisuda, sebelum wisuda sih selesai sidang gitu ya, aku tuh ada di titik dimana ini tuh mau kemana ya gitu karirnya, karena psikologi cukup luas juga ya, preferensi karirnya cukup banyak. Aku jadi ada di tahap yang aku bingung banget karirnya tuh mau kemana, dan salah satu hal yang aku lakukan adalah dengan cari magang. Dan karena lagi situasi pandemi ya, magang fully online rata-rata, aku explore ke beberapa setting lah dalam psikologi. Salah satunya di Ulas AC ini aku coba di product development, tapi aku juga coba setelah itu di perusahaan lain untuk di HR-nya, di bagian bio gitu. Dan to be honest gitu ya Kak David, mungkin aku sekalian share juga, udah berjalan beberapa bulan sampai aku selesai wisuda juga, sampai sekarang pun aku masih ada di tahap yang aduh jalanin dulu aja gitu. Aku ngerasa yang penting aku usaha dulu, aku explore dulu, oh kalau misalnya di bagian psikologi klinis, di bagian biro tuh kayak gini ya, oh kalau di HR, kalau di perusahaan tuh kayak gini ya. Tapi aku tuh belum sampai di titik dimana aku tahu aku tuh mau karir yang seperti apa, mau bekerja di tempat yang seperti apa. Insecure-nya ada banget ya, karena ngelihat kanan kiri atas bawah kayak, ini temen gue udah kerja di sini, dia kayak oke banget gak sih, dia udah yakin banget gak sih sama apa yang dia jalanin gitu. Meanwhile aku masih mencoba tetap berjalan dan berusaha, tapi aku masih nggak tahu banget nih arahnya kemana gitu. Yang aku tanemin dalam diri aku sih, iya kita jalanin dulu aja, yang penting aku nggak berhenti berproses gitu. Karena kalau mau dibandingin sama teman-teman yang lain, kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita, kayak aduh nggak habis banget gitu. Jadi ini kayak dua perspektif yang berbeda ya. Mungkin Kak David udah melewati nih masa-masa merintisnya. Di saat aku lagi di dalam proses merintisnya banget. Gitu sih Angie kalau dari aku. Oke, jadi mungkin cerita Kak Trisha nih mungkin lebih banyak yang relate ya. Karena mungkin Kinasi banyak yang baru-baru merintis karir gitu. Tapi kalau dari insight-nya Kak David, kita bisa belajar gitu, gimana sih dari pengalamannya Kak David gitu, kita bisa lebih mengembangkan diri gitu, bagaimana ininya gitu. Nah tapi nih ya, kita kan baik yang baru memulai ataupun yang udah sukses nih, pasti ada banyak banget rintangannya, ups and downs-nya gitu, kayak yang tadi kita udah denger juga. Kak David sendiri, struggle yang Kakak alami tuh, selain yang tadi udah Kakak sebutkan, ada lagi nggak sih Kak yang mau Kakak share ke kita semua gitu, mungkin yang untuk bisa jadi pelajaran? Ya, sebenarnya ini ya, mungkin saya itu bisa dibilang gini, kalau ditanya tentu saja mungkin dua privilege saya yang terbesar adalah pertama, orang tua saya membebaskan. Jadi mereka tuh nggak ngerti sebenarnya apa yang saya kerjakan sampai detik ini. Jadi suka nanya, nah kalau lu ngerjain apa sih, apa yang lu buat sih gitu. Mereka nggak ngerti terus terang sampai detik ini gitu ya. Walaupun saya menikmati juga untuk menjelaskan ke mereka, tapi mereka memberikan saya begitu banyak kebebasan dan safe space gitu ya untuk saya mengeksplor apapun yang saya mau, bagaimana saya bisa bekerja dan segala macam gitu. Itu pertama. Yang kedua, ternyata saya itu sering bekerja, tadi saya bilang ya, bekerja dengan orang-orang yang ternyata punya mentorship yang keinginan untuk mementoring orang lain dengan besar gitu. Dan bersyukur banget di dalam prosesnya saya sering kali bekerja di tempat yang memang saya idolakan. Jadi tempat-tempat yang memang saya tuju gitu. Jadi wah saya idola sama desainer A gitu ya. Lalu saya pengen banget kerja sama dia. Selama ini mungkin kayak saya lulus tuh tahun 2008, jadi udah cukup lama. Itu beberapa terwujud gitu, kayak mau kerja sama si B gitu, mas yang itu kayak keren banget deh, dengerin ceritanya dia, terus aku pengen kerja sama dia gitu. Suatu saat di masa depan gitu ya, di masa lalu kalau sekarang lihatnya itu terwujud gitu, dan itu hal yang menurutku baik lah, privilege gitu ya yang aku terima. Cuman yang mungkin tadi kalau bicara struggle gitu ya, bekerja sama idola itu tuh ada struggle-nya sebenarnya. Pada satu titik tuh kita punya semacam rasa ingin we try to impress them gitu. Kita pengen memberikan kesan yang sebaik yang kita mau gitu, yang kita bisa gitu. Kalau bahkan
we want to do extra miles gitu ya, disuruhnya A kita kerjain sampai D gitu. Bahkan kayak pokoknya kita mau bikin si idola kita ini impress sama kita gitu. Dan itu aku pahami sebenarnya baru-baru ini kayak mungkin 1-2 tahun belakangan, it's not a very positive mindset in a way, karena pada akhirnya ketika kita berusaha menyenangkan orang lain ya, orang yang ada di luar, maksudnya kayak eksternal gitu ya, bos kita, atasan kita, orang yang kita idolakan, itu kan di eksternal ya, kita nggak bisa menemukan kebahagiaan dalam pekerjaan itu sendiri gitu. Terus kan kalau mungkin kayak ngomongin soal apakah kerjaannya passionate, saya suka atau enggak gitu ya, sebenarnya dibilang suka-suka banget juga enggak, tapi biasanya memang I look up to the misalnya eventnya gitu ya, atau look up to ke sosok di balik perusahaannya dan segala macam. Biasanya sih saya memilih ke arah sana. Cuman memang ternyata walaupun itu terwujud, it's not that easy gitu, karena aspek tadi ya, ingin menyenangkan dia, ingin berusaha perform gitu, yang akhirnya malah menyebabkan hal-hal negatif lah gitu ya, kayak kita jadi nggak happy juga ngerjainnya. Terus kita jadi belum kayak apresiasinya ternyata nggak yang diperoleh tidak sebesar yang kita harapkan gitu kan. Padahal apresiasi itu kan eksternal, nggak bisa kita kendalikan gitu ya. Kita bisa aja melakukan extra mile sejauh-jauhnya, tapi orang yang melihat mungkin juga ya biasa aja gitu. Nah itu hal-hal yang saya pelajari gitu ya dalam ini beberapa perubahan, dan terus terang dari dulu awal sampai sekarang saya lumayan berubah-ubah karir. Maksudnya jalurnya itu nggak jalur secara progressingnya lurus gitu ya, normal sebenarnya, tapi dari sisi bidang itu saya agak pindah-pindah bidang gitu, jadi tidak linear di bidang yang sama kayak dulu. Kayak tadi ya mungkin saya cerita terakhir kan, saya masih pekerjaan pertama saya adalah graphic designer di sebuah majalah desain gitu ya. Terus nggak lama saya pindah ke menjadi graphic designer di sebuah majalah fashion dari Paris. Jadi dia majalah franchise gitu. Waktu itu eranya majalah franchise di Indonesia. Jadi semua majalah franchise ada tuh di Indonesia waktu itu. Nah itu pressure-nya beda lagi, karena begitu masuk ke sana, wah teman-teman yang kerja sesederhana gini deh, hari pertama saya kerja aja saya langsung insecure-nya beda, karena begitu datang, wah orang-orang ini sangat fashionable ya karena kerja di majalah fashion, sementara saya buluk banget nih ya datang ke sini. Itu parah banget, itu saya butuh penyesuaian mungkin kita sekitar 1-2 bulan gitu ya untuk menyesuaikan. Bahwa ternyata walaupun mereka mungkin dilihat dari luar serem gitu ya, karena kayak wow so fashionable, tapi ternyata mereka orang baik-baik dan membantu saya banget juga dalam proses menyesuaikan diri gitu. Dan bahkan beberapa atasan saya ended up jadi teman yang baik atau bahkan jadi mentor lagi gitu, ngajari saya tentang bagaimana handling stres, dimana waktu itu majalah kedua yang saya itu dapat rekor muri 2 kali untuk majalah tertebal di Indonesia, dan ngerjainnya super stressful terus terang. Tapi ya being able bekerja dalam timnya itu menurutku super menyenangkan lah bagiku gitu. Dan ya struggle-nya adalah mungkin penyesuaian ya kalau di pekerjaan yang kedua tersebut gitu, kayak menyesuaikan dengan sebuah bidang yang sangat berbeda. Tapi kalau di kualitas pekerjaanku sendiri sebenarnya agak sedikit berbeda dibanding majalah yang sebelumnya. Jadi lebih santai gitu ya. Tapi dari sisi aspek pergaulan tuh kayak ada penyesuaian bahwa ini beda banget nih sama yang dulu-dulu gitu. Kalau dulu majalah graphic designer ya kayak ininya lah ya, intinya gitu kan. Nah kalau yang sekarang saya hanya sampingan doang gitu, karena majalah fashion ya obviously konten fashionnya yang akan jadi nomor 1 gitu. Jadi apa yang saya lakukan adalah mensupport teman-teman pekerjaan yang teman-teman saya lakukan gitu. Jadi mereka yang at the forefront and at the center of the product gitu ya, yang dinikmati banyak orang. Nah itu that's a struggle and on its own lah gitu di tahap penyesuaian. Terus ya ketakutannya sebenarnya selalu ada ketika pindah-pindah bidang gitu ya. Dan ya itu tadi sih, cuman saya selalu bersyukur atasan saya itu tipe yang lumayan mentorship gitu ya. Jadi mungkin kalau aku bisa ngasih tips, carilah atasan atau bos gitu ya yang kayaknya mau mentoring kalian gitu. Kayak terus gak lama saya juga pindah pekerjaan berikutnya. Itu saya udah bukan graphic design lagi, tapi bekerja di editorial. Jadi saya jadi editor di salah satu majalah
desain juga, kembali lagi ke media desain tapi desainnya interior produk gitu, bukan desain grafis. Nah, lompatan itu sebenarnya terjadi ketika waktu itu masih kerja di majalah fashion itu, terus tiba-tiba saya tertarik sama psikologi gitu. Terus saya ambil kuliah S2 sambil kerja di psikologi, belajar soal psikologi. Lalu di psikologi saya belajar menulis gitu kan. Karena orang desain biasanya nggak suka nulis, tapi di psikologi karena ambil S2 terpaksa harus bisa writing. Nah, dari belajar writing itulah saya mulai berani untuk bilang ke kantor itu, saya mau nyoba nulis dong, saya mau nyoba liputan dong, dan segala macam gitu. Dan ya udah, terus itu dikasih, perlahan-lahan membantu saya lah pada akhirnya. Dan kalau ditanya tadi ya balik lagi ya, kayak terus Kak, kalau writing dan liputan itu kan bukan job desk-nya Kakak, kok dilakukan gitu. Ya karena saya mau berkembang gitu. Kalau saya hanya fokus sama apa yang saya kerjakan zaman dulu ya, cuman kayak ngedesain doang, saya pikir nggak ada yang saya kerjakan zaman sekarang lah gitu. Nggak ada versi saya sekarang gitu. Mungkin saya yang sekarang masih ya graphic designer, nothing bad about that gitu. Tapi ya gimana kitanya ya, gimana kita mau merancang kehidupan kita sendiri gitu, our next step gitu. Seringkali memang harus ada pengorbanan tambahan lah gitu. Bahkan ngerjain sesuatu yang di luar job desk sebagai aspek untuk kita bisa berkembang. Mungkin gitu dulu. Setuju banget sih Kak, karena kalau boleh nambahin dikit ya dari yang tadi Kak David udah cerita, aku juga ngerasain banget nih, jadi kayak kita misalnya mau masuk ke suatu tempat, tapi ternyata setelah masuk ke tempat itu juga memang banyak banget hambatan-hambatannya, yang mungkin yang nggak semulus yang kita pikirkan gitu. Tapi gimana, balik lagi ke yang tadi Kak David bilang juga, tips-tipsnya gimana caranya kita mengubah mindset itu gitu, dan jadi kita juga bisa berkembang. Nah, kita balik ke Kak Trisha nih. Kak Trisha, kalau Kak Trisha sendiri gimana sih Kak? Maksudnya kan kalau Kak Trisha mungkin baru fresh graduate gitu, pasti mungkin banyak banget hambatan yang Kak Trisha sedang hadapi, dan kalau Kak Trisha sendiri hambatannya apa aja dan gimana cara Kak Trisha untuk menghadapi itu gitu, melawan itu? Oke, aku cukup relate juga ya dari hal adaptabilitas tadi yang sempat Kak David mention. Cuman kalau Kak David kan udah another level ya, mungkin dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Nah, buat Kinasi semuanya, teman-teman yang mungkin lagi ada di fase yang sama kayak aku yang masih baru merintis di awal banget, itu pasti kerasa banget juga perbedaan dan perubahannya dari yang tadinya kita kuliah, hahaha gitu ya, masih banyak nongkrongnya, terus sekarang udah mencoba masuk ke dunia kerja yang lebih serius. Nah, adaptabilitas di situ sih yang menjadi struggle juga. Apalagi waktu di pekerjaan aku yang sekarang ya, aku kan kerja di salah satu perusahaan swasta yang udah cukup lama dan udah cukup tua gitu. Jadi atasan-atasan aku ataupun rekan-rekan kerja aku itu mostly adalah orang-orang yang seumuran mama papa aku gitu. Karena udah di korporasi yang cukup gede lah gitu. Jadi gimana berinteraksi sama atasannya, sama rekan-rekan kerja itu udah bukan kayak di dunia kuliah lagi gitu. Tapi kadang ada sih di titik yang kayak, ini bener gak sih yang gue kerjain gitu, ini bener gak sih apa yang gue mau gitu. Menghadapi uncertainty itu juga gitu. Jadi di satu sisi kita harus beradaptasi dengan baru masuk dan merintis ke dunia kerja, dan di sisi lain dealing with our only self sih gitu, dealing dengan insecurities kita atau bahkan pemilihan karir kita, keputusan karir kita gitu. Ini kerjaan yang gue jalanin itu beneran yang gue mau apa enggak sih gitu. Nah, kalau tips yang aku masih jalanin ya, aku pun belum berkata aku udah berhasil melewati awal-awal fase merintis karir ini gitu. Tapi aku enjoy banget untuk cerita dan mentoring mungkin kalau katanya Kak David. Jujur kalau di tempat aku sekarang ada, tapi nggak atasanku nggak in touch itulah sama aku gitu. Jadi aku lebih ke sharing sama teman-teman atau bahkan cutting gitu. Kalau teman mungkin seangkatan ya, jadi mungkin perspektifnya masih kurang lebih mirip-mirip dan struggle kita sama. Lebih ke cutting sih, jadi nyari mentorship itu ke orang yang udah pernah ngelakuin itu lebih dulu dari kita atau lebih berhasil dari kita. Nah, itu satu persatu aku ngerasa dapet insight-insight baru nih. Oh gini ya kalau kerjaan yang di bidang ini tuh gini. Oh gini ya kalau ngambil keputusan yang seperti ini. Oh gini ya kalau dalam bekerja gitu. Aku lebih ke brainstorming sama orang-orang yang menurut aku capable untuk membantu aku gitu. Karena di awal merintis karir di fase aku itu pasti banyak banget kebingungan yang aku hadapin. Gitu Angie kalau dari aku. Oke, jadi setelah dengar Kak Trisha tadi sharing, aku relate banget sih, karena kan
Ya, banyak banget ya memang kesulitan-kesulitannya, dan kita juga bisa belajar banget nih dari apa yang udah Kak Tricia dan Kak David sharing tadi, tips and triknya bagaimana mereka mengalami kesulitan-kesulitan itu gitu ya kan. Nah, dari kan kita udah ngobrolin pengalaman berkarir sama ups and downs-nya nih. Nah, kalau untuk teman-teman Kinasi yang baru aja mau mulai berkarir nih, buat Kak Tricia sama Kak David, nih aku mau nanya, kira-kira apa aja sih yang perlu kita siapin biar mungkin karir kita lebih mulus kali ya? Apakah ada tips and triknya ataukah emang mungkin kita harus melewati proses-proses yang memang harus kita lalui gitu, yang cukup berat gitu, mungkin bisa dari Kak David dulu. Ya, thank you Angie. Mungkin seperti tadi udah dibagi saya ceritakan juga ya. Mungkin satu hal yang perlu dipahami adalah bisa dengan gini, banyak orang tuh memulai karir tuh pengennya apa yang mereka sukai gitu ya. Padahal nggak harus dari apa yang mereka sukai. Kalau memang kondisi kita pada akhirnya memulai dari apa yang ada, job marketnya nih ada gitu ya, adanya itu, gak apa-apa loh dimulai loh. Kita bisa menumbuhkan rasa suka terhadap apa yang kita kerjakan di sana gitu. Karena pekerjaan itu mau kita sukai nggak kita sukai, di dalam pas awal pasti akan bingung. Jadi nggak ada pekerjaan yang tidak bingung gitu. Jadi intinya kalian mau cinta setengah mati sama bidangnya gitu ya, atau bahkan mengidolakan tempat yang kalian kerja gitu ya, pengen kalian kerja gitu. Ketika masuk pun kalian akan mengalami kebingungan gitu, dan kebingungannya seringkali memang lumayan banyak lah gitu. Belum lagi mungkin butuh penyesuaian atau adaptasi tadi gitu ya. Jadi sebenarnya pemikiran dasarnya adalah tidak ada jenis pekerjaan yang sempurna gitu dimanapun itu kalian akan bekerja. Bahkan ketika kalian bekerja sama idola kalian gitu, atau bekerja sama tempat yang kalian inginkan banget nih gitu. Oh kayaknya kalau saya kerja di Big Five saya akan happy gitu. Enggak juga gitu. Mungkin begitu masuk kalian akan mengalami stres karena beban pekerjaan yang begitu banyak, atau beban pressure dari I have to make it, itunya juga cukup besar gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada jadi lupakan lah gitu kalau saya mengerjakan ini, saya bekerja di A gitu, atau saya mengerjakan B gitu, saya akan bebas dari pressure. Itu adalah sebuah utopia lah gitu. Saya pikir nggak ada gitu, bantuin orang tua aja ada pressure-nya gitu kan. Jadi mungkin di awal harus punya pemikiran itu, dan punyai tadi ya, pertama kalau bisa mencari atasan, terutama di awal-awal karir gitu, mencari tempat kerja yang punya mentorship lebih baik gitu. Karena kalau kalian punya, misalnya kayak latar belakang keluarga kalian tidak punya kesulitan finansial, berarti kan sebenarnya kalian punya sedikit kebebasan ya untuk memilih tempat kerja di mana kalian memperoleh self development. Jadi ini aku justru dengar dari salah satu temanku namanya Ruby, Felixander Ruby, dia bilang kalau kerja either you find earn atau learn gitu. Jadi kalau mau earn dapat uang, atau mau learn dapat sesuatu gitu. Kalau nggak dapat dua-duanya ya tinggalin aja pekerjaannya, it's not worth it gitu. Tapi menurutku gitu, kalau memang kondisi keluarganya oke gitu ya, jadi punya kebebasan untuk memilih, cari tempat kerjaan yang memang memberikan mentorship untuk pengembangan diri kalian gitu, yang dimana kalian punya kebebasan, dimana kalian juga bisa mendapat bimbingan gitu ya, dan mendapat pengertian, dan dikasih juga kalau mau eksperimen dan segala macam gitu, dibandingkan misalnya sekedar mencari pekerjaan yang ini gajinya besar, ini benefitnya tinggi banget dan segala macam gitu. Jadi itu mungkin tips awal ya kalau mau mencari pekerjaan dari pengalamanku sendiri. Baik, berarti kita harus ini kali ya Kak, mungkin lebih kayak mencoba hal yang mungkin kita nggak kepikiran gitu di awal. Bisa jadi kan misalnya pas cari-cari lowongan pekerjaan, oh ada ini nih, kita berasa pengen coba, dan mana tahu dari situ kita bisa lebih mengembangkan diri kita sendiri, dan dari situ kita bisa mungkin nemuin passion baru ya Kak ya. Oke sih, baik-baik. Nah kalau dari Kak Tricia sendiri, apakah ada pandangan lain atau gimana sih kalau yang Kak Tricia saat ini lagi jalanin gitu kan? Oke, kalau yang tadi di awal aku sempat bilang ya, aku masih di fase bingung nih, ini bener nggak sih pilihan gue, pekerjaan yang gue jalanin sekarang nih, gue enjoy apa enggak sih? Nah, aku tuh ngerasa tervalidasi gitu loh sama statementnya Kak David sebelumnya, yang kayak it's okay buat mulai dulu menapaki apa yang ada di depan mata, karena
that is what I'm certainly doing gitu. Kayak itu aku banget, kayak aduh Kak, itu aku banget lagi. Ya kayak masih belum tahu, masih nggak tahu kemana, tapi kayak ya udah apa yang ada di depan mata itu dulu yang aku jalanin. Itu satu, aku kayak merasa tervalidasi gitu sama tipsnya Kak David. Nah kalau dari tips aku pribadi gitu ya, yang aku ngerasa udah cukup berhasil untuk lakukan adalah buat teman-teman semua yang baru memulai karir, percaya sama kemampuan diri sendiri gitu. Bener banget yang Kak David bilang, as a first jobber itu pasti banyak banget kebingungan, baik dari segi pekerjaannya juga, terus beradaptasi juga, itu pasti banyak banget kebingungan. Aku pun magang di beberapa tempat, sekarang udah full time, tiap berpindah itu pasti ada banget kebingungan yang mempelajari hal baru lagi yang mostly kita nggak pelajarin pas kuliah gitu. Kayak pas kuliah dipelajarin cuma sekian persen, sedikit doang gitu. Jadi pasti belajar lagi dari awal. Nah, percaya sama kemampuan diri dan punya kapasitas untuk terus mau belajar, itu penting banget menurut aku di awal karir gitu. Kadang banyak juga orang yang terlena mungkin gue dari kuliahnya sebelumnya mungkin terbilang bagus, terbilang sukses, tapi kok begini ketika apa yang aku kerjain kok kayaknya kurang gitu. Nah, mental untuk terus belajar dan mau dibentuk itu penting banget di awal karir menurut aku, Angie. Oke, mantap banget Kinasi. Jadi bisa banget ya kita membiarkan semua itu buat jadi mungkin lebih belajar lagi kali ya. Jadi mungkin kita tadinya nggak tahu diri kita kayak gimana, mungkin selama di kuliah kan terbatas gitu ya yang kita pelajari, tapi di luar itu kita bisa mencoba-coba lagi, terus mungkin explore diri kali ya, explore diri lebih lagi. Jadi kayak kita bisa lebih siap nih untuk apa yang ini gitu, apa yang kita inginkan. Mungkin apa yang kita inginkan kan kadang juga nggak selalu yang paling baik gitu ya. Jadi kayak it's okay to try something different gitu ya. Oke. Jadi terakhir. Kan tadi kan Kak David ada nyinggung soal beradaptasi ya dalam dunia kerja gitu kan. Yang tadi Kak David udah cerita juga, kayak mungkin ada sempat kaget ya misalnya pas masuk itu pertama kok butuh penyesuaian dulu pasti ya. Maksudnya kayak kok ini sih kayak agak beda ya dari yang apa mungkin ini, atau enggak kita insecure karena orang-orangnya wah kayaknya pintar-pintar banget nih, atau enggak kayak yang tadi Kak David bilang fashionable banget gitu-gitu. Nah, kalau tipsnya nih apa sih Kak biar kita tuh bisa mudah beradaptasi gitu di dunia kerja, karena kan kita apalagi yang dari kuliah gitu ya Kak, pasti kita ada lah kaget-kagetnya gitu kalau mendadak terjun langsung ke dunia kerja tuh. Ya kalau dari kuliah gitu ya masuk ke lapangan pekerjaan otomatis pasti bingung gitu, udah bukannya bingung atau enggak gitu, pasti bingung gitu. Ada banyak hal yang baru lah. Dulu aku kerja pertama, aku ingat juga tools yang dipakai aplikasi di kantor tuh beda sama aplikasi yang diajarin di kampus gitu. Itu udah pasti stres banget waktu itu. Tapi nah gimana bisa beradaptasi gitu ya? Yang paling utama adalah menurutku terus punyai rasa penasaran atau curiosity gitu. Dan nomor 2 adalah having respect with one another gitu ya. Jadi yang pertama adalah curious. Jadi ketika biasanya kita masuk ke tempat yang baru, ketemu orang-orang baru gitu, punyai curiosity itu, tapi jangan kepo. Jadi kayak we still have that respect to others. Curiosity itu maksudnya apa? Mungkin bidangnya baru gitu ya. Kayak dulu ketika masuk ke majalah fashion itu saya nggak tahu apa-apa soal fashion, orang nggak fashionable gitu ya. Beli baju aja di Mangga 2 yang mungkin bajunya KW ya, mohon maaf gitu. Tapi ya gitu, tapi dengan understanding that curiosity kita jadi mengerti oh mereka kalau ngomong tuh di area sana ya ternyata ya gitu, that's new knowledge buat saya gitu. Atau kayak belakangan ketika karir saya misalnya kayak saya berpindah karir lagi gitu belakangan, misalnya dalam 4 tahunan belakangan saya lebih sering membuat event gitu kan, menjadi kurator buat conference gitu. Itu juga banyak penyesuaian yang harus dilakukan. Salah satu penyesuaiannya ya itu having that curiosity bahwa hal baru yang kita temui ini, orang baru yang kita temui itu ataupun itu adalah hal yang berharga bagi kita nantinya. Terus yang kedua ya punyai respect tadi gitu ya. Jadi kita bisa tetap hormat sama siapapun yang kita temui, apakah orang itu mungkin tinggi banget di atas kita gitu ya, atau justru mungkin orang-orang yang kita lihat agak sedikit di bawah gitu ya, karena kita will never know gitu apa pelajaran yang kita bisa dapat dari orang tersebut. Jadi mungkin menurutku adaptability adalah di 2 aspek itu. Kita harus punya curiosity, dan yang kedua adalah punya respect gitu ya, sehingga kita bisa
mudah untuk beradaptasi. Tapi aku mau touch base dua hal sebenarnya, mungkin karena terakhir gitu ya. Aku ingin touch base bahwa proses kita mencari jalan atau mendesain kehidupan kita gitu ya, dalam aspek ini mungkin mendesain karir gitu. Ada satu teori psikologi kalau nggak salah yang mencetuskan itu James Martian namanya, bahwa identitas kita itu terbentuk lewat dua variabel, yaitu adalah eksperimentasi dan kedua adalah komitmen. Jadi sepanjang proses ketika ada perubahan dalam identitas, misalnya perubahan karir, perubahan status gitu ya, biasanya dua aspek ini yang akan muncul. Kita menemukannya dari eksperimentasi dan sama hal apa yang dimana kita bisa komit di sana gitu. Jadi ketika kita rendah sekali komitmennya, maka kita tidak akan ngebentuk tuh identitas yang cukup kuat gitu. Atau kalau kita malas bereksperimentasi, ya sama juga, kita akan stay di satu jenis identitas saja gitu. Tapi balik lagi nih sebenarnya pilihan lah ya gitu. Dan touch base mungkin poin terakhir dari aku pengen kenalin ada yang namanya teori psikologi yang namanya flow. Jadi ketika bicara bekerja, berkarir gitu ya, seringkali kan kita pengennya kerja yang meaningful gitu ya, yang enriching buat saya gitu. Ketika saya kerjain, pengennya nih kerjanya enak banget gitu, nikmat gitu bagi saya dalam proses kerjanya. Nah, kalau understanding flow sebenarnya ada dua aspek yang harus dipikirkan, yaitu satu skill dan satu challenge. Jadi dalam setiap pekerjaan kita harus mikirin level skill kita dan level challenge kita. Kalau skill dan challenge kita ketemu, biasanya kita bisa masuk dalam yang namanya flow. Kalau di flow itu berarti we're in the zone, kita tuh benar-benar menikmati apa yang sedang kita kerjakan. Nah, kalau skillnya lebih tinggi dibandingkan challenge kita, biasanya kita bosan. Jadi kalau kalian bosan, berarti kalian butuh tantangan, intinya gitu. Terus sebaliknya, kalau tantangannya lebih tinggi dibandingkan skill kalian, berarti kalian akan masuk ke zona yang namanya zona stres atau zona anxiety. Nah, berarti kalau kalian sekarang mungkin sedang merasakan cemas yang parah gitu ya soal pekerjaan, atau sedang merasakan stres yang parah, bisa jadi tantangannya terlalu besar dibandingkan skill yang kalian punya. Caranya ya tingkatin skill, belajar webinar, mungkin tadi seperti Trisha bilang, mentoring, ketemu kakak tingkatan gitu ya sama cutting gitu, atau mungkin sama atasan nyari tahu jalan keluarnya, atau belajar lagi gitu ya, atau ya ketemu sama atasan yang memberikan pekerjaan untuk bisa menurunkan sedikit si tantangan tersebut gitu. Jadi having that openness untuk bisa terbuka, memberikan feedback, lalu pada akhirnya kita bisa berada di dalam zona di mana kita bekerja dengan kenikmatan gitu ya dalam proses bekerjanya gitu. Oke, baik. Jadi kalau dari Kak David, kita udah dengar yang dua aspek yang ditonjolkan berarti adalah curiosity and respect ya. Nah, kalau dari Kak Trisha sendiri kan kita tadi udah dengar ya, Kak Trisha banyak banget sharing kayak dia udah berapa kali pindah tempat magang, mungkin udah ke tempat kerja lain, dan sekarang udah full time juga ya Kak. Nah, kalau dari Kak Trisha sendiri, gimana sih Kak tips dari Kakak biar kinasih nih yang mungkin baru mau masuk ke dunia kerja atau apa, biar bisa cepat beradaptasi gitu? Oke, untuk tipsnya Kak David tadi sebenarnya udah cukup banget ya di awal, segimana kita punya curiosity dan respect. Further lagi, menurut aku satu hal yang penting untuk adaptabilitas di awal karir adalah harus punya growth mindset gitu. Mungkin teman-teman dan Kinasi juga udah sering denger ya tentang hal ini. Cuman untuk aplikatifnya, apalagi di awal membangun karir ini, balik lagi ke statement awal tadi, pasti bingung gitu. Udah divalidasi banget tuh sama Kak David, pasti bingung di awal memulai karir dan di awal kita memulai pekerjaan kita gitu. Nah, seringkali aku pun dulu awal-awal kalau misalnya melakukan sesuatu kesalahan gitu, atau pekerjaan aku dikritik, atau aku sadar apa yang aku lakukan kurang, kayak aku tuh bisa kok masih lebih baik lagi, tapi kok cuma segini ya kemarin gitu. Nah, kalau terlalu lama atau terlalu meratapi gitu ya kesalahan-kesalahan, kegagalan-kegagalan waktu kita dikasih tanggung jawab dalam satu pekerjaan, itu kita jadi nggak maksimal dan jadi makin lama untuk beradaptasi di pekerjaan yang diberikan kepada kita, tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Nah, aku belajar banget sih di awal merintis karir ini, kalau misalnya kalaupun ada kekurangan, kalaupun ada kesalahan, kegagalan, dikritik, itu pasti ada lah ya, diomelin atasan, itu pasti ada banget di awal kerja. Jangan take it personally gitu, take it sebagai suatu hal yang membangun. Oh iya emang kurang kok, oh iya emang salah sih, emang aku masih bisa kasih lebih baik lagi sih gitu. Punya
that kind of mindset yang emang mau grow, emang mau bertumbuh gitu. Karena kita tahu masih anak bawang banget nih kalau di dalam dunia pekerjaan gitu. Kalau dari aku NG penting banget untuk punya growth mindset dalam seluruh aspek kehidupan iya, tapi dalam memulai karir itu penting banget supaya kita makin bisa cepat dalam beradaptasi. Aku juga pengen negesin lagi seperti yang tadi Kak David udah sempat ngasih statement tentang flow tadi, itu ada banget sih Kak di pelajaran psikologi positif ya, gimana skill kita bisa bertemu dengan challenge, itu juga penting sih. Aku sendiri baru keinget lagi setelah Kak David tadi sempat singgung tentang itu gitu, jadi aku merasa tertantang juga sih untuk nge-evaluasi lagi nih ke diri aku yang masih fresh grad ini as a first jobber. Teman-teman Kinasi juga mungkin nanti bisa mencoba mereview gitu ya, apa yang kita kerjain sekarang udah di tahap flow belum, udah sesuai belum nih challenge yang kita dapetin sama skill yang kita milikin gitu. Thank you banget Angie buat pertanyaannya. Kak David juga insightful banget nih discussion kita siang hari ini. Wah, Thank you. keren banget ya dengerin sharing Kak David, Kak Trisha. Makasih banyak Kak David dan Kak Trisha. Menurut aku benar banget sih kayak yang tadi Kak David dan Kak Trisha udah bilang. Kayak perlu banget, kayak kita tuh butuh pertama yang tadi Kak David udah sebut lagi, aku ulang lagi, curiosity, respect, dan yang tadi Kak Trisha tambahin adalah growth mindset. Karena kadang kita tuh harus open terhadap apa yang orang kasih masukan gitu terhadap kita, karena kadang ya kita nggak boleh lah, maksudnya tetapin mindset kayak aduh dikit-dikit tersinggungan ya, mungkin gitu ya Kak Trisha ya, banyak yang gampang tersinggungan padahal kita tuh harus memicu gitu, justru itu masukan-masukan itu bisa membangun diri kita jadi lebih baik lagi, mungkin kayak gitu ya. Oke, terima kasih banyak Kak David dan Kak Trisha. Nggak kerasa banget udah banyak yang kita obrolin hari ini dan banyak banget yang bisa kita pelajari pastinya. Dan aku sendiri juga dapat banyak banget nih ilmu-ilmu dari Kak David dan Kak Trisha. Oke, sekali lagi makasih banyak udah mau nemenin kita hari ini ya Kak David dan Kak Trisha. Dan untuk Kinasi yang lagi berjuang untuk memulai karir, jangan patah semangat dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih untuk kamu yang telah berkenan mendengarkan podcast ini ya. Gak apa-apa kok kalau hari ini gak berjalan dengan baik. Masih ada hari esok. Mari, lebih berdaya dengan welas asih dan sampai jumpa Kinasi di episode berikutnya.